Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut para pemirsa pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan setelah break sejenak. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di antara solusi bagi pelaku bisnis yang punya kendala keterbatasan modal, ya, bisa mengajukan kepada lembaga-lembaga, ya, keuangan yang ada, tapi tidak harus dengan akad qard atau hutang piutang seperti yang sudah berjalan di bank-bank konvensional, tapi dengan menggunakan akad mudharabah atau kerjasama bagi hasil. Saya tambahkan sedikit, ya, kenapa kita melakukan atau memilih alternatif solusi akad mudharabah tidak dengan qard. Di samping karena itu dilarang, ya, dalam konsep ekonomi syariah dengan akad qard, mudharabah itu juga dalam kerangka memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang memang bisa jadi punya keahlian di bidang skill usaha bisnis, entrepreneur, kewirausahaan, tapi dia punya keterbatasan modal. Makanya di sini dijelaskan, ya, dalam hikmatut tasyri', ya, hikmah disyariatkannya mudharabah, ya, hikmatuha waqad syara'ahal islamu wa abahaha taisiron 'alan nas. Jadi disyariatkannya mudharabah oleh Islam dan diperbolehkannya akad mudharabah oleh Islam ini taisiron 'alan nas, memberikan kemudahan atau solusi lebih-lebih bagi para pelaku bisnis. Kenapa kok bisa dikatakan taisiron 'alan nas? Karena faqat yakunu ba'du minhum malikan lil mal walakinnahu ghaira qadirin 'ala istithmarihi. Ada di antara umat manusia, ada di antara kita, ya, saudara-saudara kita para pelaku, ya, dalam kaitannya dengan ekonomi, ada sebagian orang itu malikan lil mal, punya ketercukupan modal, punya ketercukupan rezeki, katakanlah orang kaya, ya, gitu. Walakinnahu ghairu qadirin 'ala istismari, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk mengembangkannya atau mengelolanya. Ada ini di antara kita, uangnya banyak tapi tidak punya keahlian, skill, kemampuan dalam pengelolaan atau pengembangan keuangan yang dimiliki tersebut. Sehingga dia butuh kepada orang. Ya, jadi ketika orang datang, jangan ditawari hutang, tawari modal. Umpamanya kita punya uang yang cukup, sementara ada tetangga kita datang. Umumnya datang ke kita mesti gini, bilangnya biasanya, Pak atau Ibu, ya, tolong saya pinjam uangnya karena mau saya pakai modal untuk usaha. Nah, dalam Islam lewat mudharabah ini, jenengan jangan kemudian ngasih solusi, ya ini saya kasih hutang, tidak. Tapi mereka jenengan tawari, ya. Setelah jenengan diskusi, bertanya, jenengan tawari, ya, gimana kalau jenengan nggak usah hutang, tapi jenengan saya kasih modal. Ini usaha, ada uang 5 juta, jenengan kelola. Nanti bagi hasilnya kita sepakati berapa. Nah, itu
yang diharapkan dalam Islam, dalam konsep ekonomi syariah. Karena ketepatan bisa jadi kita yang ketepatan malikan lil mal walakinnahu ghairu qadir, tetapi tidak mampu mengelolanya. Ada orang yang punya keahlian mengelola, kasihkan. Jangan dikasihkan hutang, kasihkan untuk mudharabah, kerjasama. Wa qad yakunu hunaka mal la yamlikul mal. Tapi ada juga di sana orang yang tidak mempunyai harta, tidak punya kecukupan modal. Lakinnahu yamlikul qudrah ala istitsmarihi. Tapi saudara kita itu mempunyai keahlian, kemampuan, kelebihan, skill untuk pengelolaan modal. Nggak punya modal, tapi dia punya keahlian usaha, punya skill. Fa'ajaza as-sari'u hadhil mu'amalah liyantafi'a kullu wahidin minhuma. Maka kemudian syariat atau Islam ini memperbolehkan ada muamalah di antara dua belah pihak tadi. Yang satu punya modal tapi dia tidak punya keahlian di bidang usaha. Yang satu tidak punya modal tapi punya keahlian di bidang usaha. Lah ini dipertemukan. Ini yang kemudian kalau boleh saya kembangkan akan mampu mengurangi tingkat pengangguran di wilayah kita masing-masing yang terdekat dengan lingkungan kita masing-masing. Jadi kalau bisa kita punya modal uang banyak, itu jangan kemudian hanya dititipkan di bank saja. Nggak ada nilai ibadahnya sama sekali itu. Berikan, tawarkan kepada tetangga-tetangga kita yang ketepatan, memang punya keahlian, tapi dia tidak punya usaha, karena nggak terkendala modal. Kasih mereka modal, tawarkan. Jangan dikasih hutang, kasih modal. Nanti untungnya dibagi bareng. Luar biasa, ini sangat-sangat ya konsep dan syariah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan saling tolong-menolong, dan secara langsung akan menghidupkan sektor real dan akan mengurangi tingkat pengangguran. Bahkan mohon maaf, bisa akan mengembangkan ekonomi di sekitar jenengan berada, karena jenengan bisa memberikan modal-modal kepada orang-orang sekitar jenengan yang tidak punya usaha. Dan ini mendidik betul, menumbuhkan etos kerja, semangat untuk berwirausaha, karena jenengan menyiapkan modal bagi mereka-mereka. Para pemirsa, pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini titik nilai kemuliaan, keutamaan konsep mudharabah dalam rangka memberikan stimulus pengembangan ya pertumbuhan ekonomi di mana kita berada, sehingga luar biasa, jenengan akan menjadi figur-figur yang sangat disegani karena jenengan bisa memberikan banyak kemanfaatan materi yang jenengan punya kepada orang-orang sekitar yang sangat membutuhkan modal itu untuk usaha. Jadi menjadi adil lah, menjadi adil kiranya Allah memberikan sebagian, ada yang punya kelebihan modal, ada yang satu mempunyai kelebihan skill. Yang sini tidak kekurangan skill, yang sini kekurangan modal, dipertemukan. Sangat-sangat indah kalau begini, luar biasa. Ya, akan tumbuh ya ekonomi yang sangat-sangat baik ya kalau kita kemudian mempraktekkan dengan baik konsep mudharabah. Sekali lagi, jangan dengan konsep qad ya. Dan untung bagi hasil yang kita terima dari konsep mudharabah adalah menjadi hasil yang halalan, bahkan yang thayyibah. Karena memang terjadi kerjasama usaha antara kedua belah pihak. Selanjutnya, para pemirsa dan pecinta channel Ngaji Ekonomi Syariah yang
sangat saya muliakan dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Setelah dari mudharabah secara singkat ya, ada lagi konsep dalam Islam atau dalam ekonomi syariah yang kita kenal dengan konsep musyarakah. Ini hampir-hampir mirip dengan konsep mudharabah, bahkan hikmatut tasyri'nya juga hampir-hampir sama ya. Cuma konsep ini lebih bisa dipraktekkan bagi pihak-pihak yang memang punya ketersediaan modal cukup. Kalau tadi mudharabah itu kerjasama antara dua belah pihak, yang satu menyediakan modal atau sohibul mal, yang satu menyediakan keahlian atau usaha, kemampuan usaha ya, atau mudharib, pengelolaan, digabungkan menjadi sebuah usaha kerjasama yang baik. Kalau musyarakah ini kerjasama antara dua belah pihak ya, yang masing-masing pihak itu berkontribusi modal ya, menyiapkan modal. Jadi pihak yang satu itu juga sebagai pemilik modal, yang satunya juga sama-sama pemilik modal. Jadi dua-dua pihak ini menyediakan modal ya. Dua-duanya menyediakan modal. Walaupun modalnya tidak sama. Jadi umpamanya ada A sama B ya. Yang A punya modal 20 juta. Kemudian B menyediakan modal 30 juta. Dua pihak ini kemudian menggabungkan musyarakah ya, syirka musyarakah, mencampurkan modal antara yang 20 dengan 30 menjadi satu campuran modal sejumlah 50 juta. Ini yang namanya kerjasama musyarakah, kerjasama permodalan antara dua belah pihak. Kenapa perlu kerjasama? Bisa jadi kalau modal A yang 20 dipakai modal usaha kurang cukup memadai. Sementara sebaliknya juga begitu, yang B punya modal 30 juta. Kalau dipakai modal sendiri oleh B juga kurang memadai. Sehingga kalau dipaksakan nanti tidak maksimal, akan menghasilkan bisnis yang baik. Sehingga kedua belah pihak A dan B ini bekerja sama untuk mencampurkan usahanya ini menjadi satu modal sejumlah 50 juta. Kontribusi 20 dari A, kontribusi 30 juta dari B, dicampur menjadi modal 50 juta, dikelola bersama-sama dalam usaha yang satu. Nah, ini namanya musyarakah. Sama kalau ini kita contohkan di lembaga keuangan sama. Nasabah ngajukan ya pembiayaan permodalan usaha kepada bank. Bank menyediakan modal 20 juta, nasabah sudah punya 30 juta. Atau contoh yang besar, 100 juta umpamanya, nasabah sudah punya uang 60 juta, tapi kekurangan modal 40 juta, ngajukan ke bank. Bank menyediakan 40 juta. Dicampurlah dana 40 juta dari bank dengan dana pribadi nasabah 60 juta, sejumlah menjadi 100 juta. Kemudian dikelola. Untuk teknisnya, monggo, terserah kesepakatan, termasuk kesepakatan bagi hasil. Biasanya menyesuaikan kontribusi permodalannya. Sehingga dikenal dalam usaha namanya saham. Kalau sahamnya bank cuma 40 juta berarti 40%. Sementara bank nasabah punya saham 60 juta berarti 60%. Sehingga nanti kalau keuntungan yang dihasilkan, maka keuntungan cara membaginya sesuai dengan saham kontribusi modal yang disetor. Yang bank 40% ya dapat 40%. Yang nasabah 60% ya dapat 60%. Ketika nanti 1 tahun berjalan bisnis ini, tutup buku menghasilkan untung umpamanya 5 juta, maka tinggal membagi 60% dari untung 5 juta itu
diberikan atau hak bagi nasabah atau yang punya 60 juta tadi atau 60%, sementara yang 40% dari untung 5 juta diberikan kepada bank yang memang kontribusi saham atau modalnya cuma 40%. Ini namanya musyarakah. Termasuk kalau ada kerugian ya sama. Dibagi dengan kedua belah pihak sesuai dengan kontribusinya. Kalau ruginya umpamanya 1 juta, ya 1 juta 60%-nya itu menjadi tanggungan resiko dari nasabah yang punya kontribusi 60%, yang 40% juga akan berkontribusi resiko ya dari kerugian 1 juta tersebut diambil 40%-nya. Hampir sama ini dengan mudharabah, hanya beda kontribusinya. Kalau mudharabah salah satu pihak saja yang menyediakan modal, tapi kalau musyarakah dua-duanya menyediakan modal. Termasuk hikmatut tasyri' hampir sama. Menumbuhkan sektor real juga sama. Betul-betul kerja real ini. Menolong juga sama. Mungkin kalau tidak lewat lembaga keuangan kita dengan tetangga seperti contoh yang tadi yang mudharabah juga sama. Ketika mungkin di tetangga kita ada yang sudah punya usaha buka ya jualan umpamanya ini jualan lontong balap umpamanya. Kita melihat kok waduh usahanya perlu dikembangkan. Kita tawari bagaimana kalau kita kerjasama. Yang tetangga kita punya modal umpamanya 2,5 juta, kita punya modal 5 juta, digabungkan menjadi 7,5 juta. Yang semula hanya jualannya itu hanya jualan lontong balap, sekarang dikembangkan sekaligus dengan minumannya, beraneka macam minuman disediakan di usahanya itu. Di samping itu ditambah lagi dengan ya makanan-makanan ringan, snack ya khas Jawa Timur umpamanya juga diisi dalam bisnisnya itu, sehingga berkembang menjadi lebih banyak varian ya yang diperjualbelikan di usaha itu, sehingga otomatis akan banyak menghasilkan ya perputaran uang yang luar biasa, dan itu artinya juga secara otomatis menghasilkan keuntungan yang meningkat pula. Artinya apa? Kita membantu kepada tetangga kita. Nggak usah kita kasih utang. Kalau ada tetangga yang butuh tambahan modal, kasih dengan konsep pilihan musyarakah. Kiranya ini luar biasa tawanan Islam ini. Cuma kadangkala dalam pertanyaan para pendengar ada yang masuk, apa bedanya Ustadz? Kelihatannya juga sama itu, musyarakah juga ada keuntungan, mudharabah juga ada keuntungan, hutang piutang juga ada keuntungan. Memang cara mendapatkan keuntungannya sama, tapi ya keabsahan dan kehalalan cara tersebut berbeda. Kalau jenengan dari hutang piutang ngambil untungnya dari bunga atau dari tambahan, sehingga disebut riba. Kalau yang mudharabah sama musyarakah ngambil untungnya dari kerjasama real, permodalan. Termasuk nanti kalau ada kerugian juga begitu. Nah selama ini kalau untung lewat hutang piutang, ya jenengan tanpa mempertimbangkan apakah orang yang kasih hutang itu untung atau rugi, kita nggak tahu, nggak mau tahu. Sementara kalau di mudharabah musyarakah ini luar biasa, sangat-sangat bagus. Jadi bedanya di situ. Jangan dilihat sambil-sambil untung. Ya memang orang bisnis nggak mungkin nggak ngambil untung, karena tujuan bisnis adalah profit, untuk ngambil keuntungan. Tapi cara mengambil keuntungannya lewat qard nggak boleh. Tapi kalau lewat musyarakah mudharabah boleh. Termasuk ngambil untung dari jual beli boleh. Boleh. Jadi kalau jenengan ngapunten ada orang datang ya hutang umpamanya ini hutang 500.000, bilangnya untuk beli beras umpamanya ini
Ya jangan jenengan, nggak usah lah jenengan kasih untuk beban mengembalikan lebih dari 500. Kalau memang itu hutang, ya udah kasih hutang aja, nanti biar dikembalikan tetap 500. Tapi kalau jenengan jual beli, boleh ngambil untung. Kalau dari jual beli, jenengan belanja di pasar gula umpamanya ini gula 10.000 per kilonya. Jenengan bawa ke toko ya, peracangan atau toko kelontong jenengan di rumah, jenengan buka toko sembako kelontong begitu. Ada orang datang beli gula. Saya yakin jenengan jualnya nggak 10.000, mesti kalau nggak 11.000 atau 10.500 atau 11.000 atau bahkan 11.500. Berarti kalau jenengan jualnya 11.000, jenengan ada untung 1.000 atau 1.000. Untungnya boleh halal karena untung dari jual beli. Tapi kalau untung dari hutang piutang tidak boleh. Nah, itu bertambah jelas kiranya penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan qad beda dengan mudharabah dan musyarakah. Kita break lagi sejenak sebentar, nanti kita akan lanjutkan setelah break sekarang. Tolong ikuti terus channel Ngaji Ekonomi Syariah ini dan mohon keikhlasannya selalu untuk share ya channel ini, like channel ini, subscribe channel ini ya, karena semuanya itu adalah tidak ada biaya dan gratis, bahkan insya Allah dengan keikhlasan jenengan akan mendatangkan pahala yang tak terhingga luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena murni channel ini untuk syiar ekonomi syariah.